ini. Jadi langsung saja untuk mengawali di hari ini. Teddy Sidor Sedayan, mana suaranya? Wow. Ini masih pagi ya Pak Bulung? Masih Cuma pagi udah loh. Cukup ramai dan ya Land of Dawn, here we go. Kita Yap. akan melihat di mana, Kurt sudah mengeluarkan flicker cukup pagi. Pak Pagi Bulung. loh Kurt. Ini kayak ada satu antisipasi kata Ya. yang dilakukan dengan setelan emblem seperti ini kan. Ya ini kalau kita ngelihat dari setelan emblemnya, 1-1 tenacity dia cukup Yap. mungkin ingin lebih secure lagi terutama dalam leaning phase-nya dan Betul. yang namanya 1-1 ya Pak Pulung tahu lah ya, late game bisa sangat comeback atau mungkin kalau posisi Bian bisa banget menjadi hero yang Yap. comebackable. Bisa sangat memberikan impact yang baik atau malah dirinya yang bisa sangat-sangat di counter dengan adanya sekarang dengan Winter Crown lah atau dari WN itu sendiri lah. Tenacity adalah pemilihan yang baik ya. Dan Sonata kita tahu poke damage-nya Ya, jahat banget. lebih Wait. agresif ya. Ada satu Secret Hammer tadi seperti udah berhasil langsung digagalkan namun tertinggal. Brusco hampir saja menjadi korban. Di mana tadi sedikit lagi yang tersisa dan Ogwen mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu. Posisi yang kurang ideal untuk Onyx Philippines karena 3 spell sudah dikeluarkan sebelum netral objektif yang pertama muncul. Dan Waduh, pertempuran terjadi nih harusnya. Enggak ternyata Gon. masih belum dikomit. Yap. Lagi-lagi Onyx Philippines nggak bisa terlalu berbuat banyak karena resource-nya terbatas. Yap. Team Falcon kali ini sudah memulai di area turtle. Nggak mungkin di kontes sih mestinya. Oke, ada dua orang tadi mendekat, tapi Kirk home sweet home rerumputan. Dan ternyata tidak strike tadi langsung dikeluarkan begitu saja dan Kirk harus meregang nyawa dia tersebut walaupun tadi Secret Hammer dan berhasil menjauhkan pergerakan dari Keltus itu tidak bisa mengeluarkan dari Retribution dan milikin. Dan sekarang double kill didapatkan oleh Flapsy. Ini Onyx Philippines cukup mengambil resiko. Mereka nggak masalah, nggak ada. Ada fight lagi. Yap, ini dia pertempuran kembali terjadi selagi ada duality tadi. Mereka manfaatkan itu semua dan Pell sedikit lagi tersisa tapi masih berhasil menyelamatkan diri dan King Kong harus merasakan akibatnya. Ini total kill didominasi oleh Team Falcons. Yap. Netral objektif berhasil diamankan Onyx Philippines. Karena 4 kill ini lebih ke arah Team Falcons yang lebih memegang kendali. Jadi Onyx Philippines nggak bisa terlalu gerasak gerusuk terlebih Yap. dahulu. Ngikutin tempo sendiri. Karena kalau kemakan tempo Team Falcons ya, ini Team Falcons udah ada lah firepower untuk mengamankan fight, mengamankan pick off. Harus lebih berhati-hati lagi menurunkan tempo menjadi hal yang mestinya dilakukan oleh Onyx Philippines. Hampir ya, apabila tadi mungkin dari total yang bisa diambil sama Falcon, buset. Ini keuntungannya berlipat kan. Lebih snowball lagi. Akan sangat berbahaya. Untungnya masih ada satu penyeimbang, namun Ogwen sudah mulai mendekat ke area bawah. Ke area dari goal itu sendiri dan Brusco mencari informasi. Ya ini kedua tim tampaknya ya, nggak cuma dari Onyx Philippines. Team Falcons juga menurunkan temponya, mungkin bergerak ke arah gold lanernya kali ini. Memancing dari Kalranya yang saat ini belum tersentuh, belum terpick off, masih farming aja. Dan Corrosion tapi sudah diamankan Super Marco. Udah ada sedikit spy kecil tentunya. Mungkin kalau misalkan udah dapet 2 item, kita akan lebih bisa expect Super Marco udah bisa lebih aktif lagi dalam mencari koneksi untuk crossbow of tanknya. Oke, menit 4 udah waktunya seperti ya. Memberikan sedikit lagi minion di area mid kepada Super Marco. Menambahkan lagi dari gold yang dimilikinya. Flapsy masih sangat aman. Hunter Strike tadi seperti udah berhasil diamankan juga. Pelan-pelan lagi teman-teman, netral objektif yang kedua sudah mulai muncul. Terakhir Team Falcons kena take over. Apakah terulang lagi? Nah, ini nih Secret Hammer ya akan seperti apa? Implosionnya tapi tidak strike. Dan juga tadi ada sebuah tsunami yang memang langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Pew langsung menghilang. Bahkan Brusco pun harus menghilang dengan sangat-sangat cepat. Dan sedikit lagi tersisa walaupun dari crossbow tank sudah terlihat di dalam area tersebut. Damage-nya belum terlalu signifikan tapi sudah mulai terlihat poking damage-nya seenggaknya. Dan flicker implosion tadi yang menurut aku koneksinya bagus banget. Kena 2 member meskipun Team Falcons masih berhasil mendapatkan turtle-nya. Tapi seenggaknya Onyx Philippines sudah memberikan ya sedikit ancaman. Dan Team Falcons tetap harus berani banget. kontes gitu ya. Harus berani. Ternyata mereka berani dan ya Team Falcons kali ini 2000 loh Pak Pulung. Harus mungkin ya jangan terlalu gegabah dulu. Jangan terlalu gegabah dan mungkin mereka juga harus menetralisir apa yang udah mereka lakukan tadi ya. Dengan jarak yang begini kita tahu mungkin ada gaya perbedaan di tiap regional dan Filipina kita tahu bagaimana macro play yang mereka miliki akan sangat-sangat mengerikan. Ya
Ya kembali tentunya belum ada netral objektif. Yap. Masih tampaknya Super Marco melakukan clearing di area tengah dan juga di area bawah. Funneling gold tampaknya ke arah tentunya Super Marco supaya apa? 3 item jadi. Kalau udah 3 item jadi ini Onyx Philippines untuk membuka fight ragu-ragu pasti. Yap. Untuk di awal nih enak banget dari Team Falcon di sini dengan ada one-one kayak begini ya. Ya. Mungkin belum ada Winter Crown, mungkin belum ada DW. Nah. Itu semua masih bisa digagalkan lah dari apapun yang udah dimiliki oleh World. Tapi nanti di akhir-akhir ataupun di area late game, one-one bisa jadi malah nggak memberikan impact apapun gitu. Itu yang mungkin ingin dimaksimalkan oleh tim Falcon sih. Belum ada Winter Crown, Yap. mungkin dari sisi fisik resistnya juga masih kecil. Jadi yaudah kita usahain secepat item sejadi mungkin dan oke, udah 2 item. Yap, udah ada Corsan, udah ada DHS. Mau pergi ke arah mana lagi nih kira-kira? Bisa menuju ke arah Winter Crown ataupun mau damage dulu di awal ya kita nggak tahu. Kita bisa lihat aja nanti akan seperti apa. Wait, terlihat Kirk harus menjadi orang terdepan, menerima begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Kirk harus mencari informasi kembali dan Turtle sudah terlihat. Ada beberapa damage tadi yang udah berhasil langsung diantarkan sementara untuk sekarang. Ada satu hal tadi yang memang diambil dari Peo dan Brusco ketahuan. Tapi dari area Turtle-nya itu sendiri udah berhasil mereka take over begitu saja. Bahkan tadi ada sebuah lompatan dari tidak juga dari Tsunami Sledge. Tapi oke dia bola seberangkat jauh di mana King Kong untuk kali ini tidak ada lagi crossbow ataupun retribution yang dimiliki. Double kill didapatkan pula. 3 player dari OD Filipina harus menghilang dengan sangat-sangat cepat. Team Falcons fight yang sangat-sangat ideal karena super friends-nya atau view-nya ini benar-benar free hit banget di area belakang Free hit dengan banget. Doi-nya. Dan member-member Onyx PH mendekat dan itu sebuah makanan untuk view tersendiri. Lihat langsung snowball-nya, dapetin turtle, dapetin turret dan ya makanan lebih untuk Super Marco untuk mendapatkan maximum spike-nya. Yap. Mungkin di bawah menit 10 ini udah bisa dibilang spike gede banget bisa diamankan oleh Super Marco. Enak banget deh. Apakah tadi tim Falcon sengaja mundur sedikit, Gon? Agar pemain dari Filipina maju, ya udah tidak strike-nya enak banget. Tinggal dilompatin sama Kalea, selesai. Makanya tadi Tsunami Slam-nya dapat berapa orang gitu loh. Bener-bener efektif ya. Efektif banget. Mereka dipancing. View-nya juga free hit jadinya. Yap. Dengan ada efek duali di diversion rotation udah nikmat banget. Bahkan sekarang coba lihat tidak strike kembali bahkan Tsunami Slam. Walaupun tadi sepertinya tidak berhasil membawa siapapun. Namun satu auto tarik yang ada di Remit berhasil mereka rubuhkan. Nah ini secara official 3 turret yang di depan sudah dihancurkan. Oh mereka fight Wah lagi. ada di bagian bawah mereka lanjutkan kembali dan King Kong yang menjadi korban. Ada 4 player tersisa di area tengah. Ada Kyle Tezi yang terus menghantarkan bagaimana damage yang dia miliki. Dan Flap Tezi dengan yoyo yang dia punya. Siapapun harus merasakan akibatnya. Gila sih ini firepower atau mungkin perbedaan ekonomi terlihat banget dan Onyx Philippines sulit mendapatkan koneksi untuk fight yang mungkin efektif. Ya, Kelranya masih sedikit behind dan bahkan si Halbert loh. Waduh, si Halbert langsung oke. Ada si Halbert yang udah berhasil langsung diambil juga oleh Super Marco. Jadi otomatis seperti hero-hero tanki yang tebel-tebel juga tetap meleleh. Yap. Ketika Super Marco terutama menggunakan Inspire-nya, ini akan sulit sekali menahan damage dari Super Marco sendiri. Belum dari Tambahan View. 8% lumayan. Belum flat easy. Iya. Nah ini akan menjadi tentunya Lord yang cukup free mestinya. Nggak bisa terlalu berbuat banyak dan Kelra mungkin. Waduh. Ini seenggaknya Kelra belum tersentuh. Nah ini dia berbahaya, Kirknya terlalu maju. Ada satu lagi pergerakan tapi untungnya tadi Flicker udah berhasil langsung dikeluarkan. Sementara Super Marco on position. Ada Swallow Pad yang sudah terlihat. Dan satu weakness point lagi namun di tempat yang berbeda. Oh, no. Ada Lord yang berhasil langsung diamankan tapi pertempuran yang terjadi. King Kongnya sendirian, King Kong kan terpisah tapi Brusco menjadi korban Gandini dia triple kill. Bahkan Kelra gagal untuk pisah menuju ke arah base-nya. Tim Falcons mereka tampaknya tancap gas lagi mencari opening ke arah Kelra. Untungnya Kelra masih ada ruang gerak untuk mundur. Tapi mereka masih berada di posisi defense dengan Lord yang sudah berjalan di area tengah. Kemungkinan dengan gold lead seperti ini, Tim Falcons mungkin bisa mencuri. Ya tiga-tiganya kayaknya bisa hilang. Yap,
Lord akan bertamu lewat tengah, tapi Tidal Strike kembali lagi membawa petaka. Dan Brusco, bahkan crossbow attack tadi masuk dalam Amerika, walaupun tadi dia langsung bisa memberhentikan ataupun membuat guard-nya langsung tershutdown ataupun terhilang. Namun sekarang mereka masih ingin lebih. Ada satu AoE di dalam dunia sumur Marco, bahkan shutdown pun tercipta. Namun King Kong dan juga beberapa pemain hanya menyisakan Kelra sendirian. Ini bukan hal yang baik untuk Onyx Philippines dan ya, di area tengah mereka mau end the game. Yap, ini dia Kelra sendirian. Harus menahan bagaimana begitu banyak serangan dilakukan oleh tim Falcon. Tapi Brusco mencoba untuk maju. Dan game yang pertama menjadi milik